Tapi gue ngebayangin kalau setiap kepribadian ada masing-masing cowok yang nyukain, terus si Ren harus ngalahin setiap cowok itu buat ngerebut hati masing-masing kepribadian, bakal lebih greget kali ya ceritanya. Cerita dimulai dari seorang lelaki bernama Ren Narita. Suatu ketika ada berandalan lagi ngobrol. Salah satu dari mereka ada yang suka sama cewek bernama Hibiki. Karena ada berandalan itu, Ren jadi lewat jalan yang lain. Si Ren ini dari kecil tidak pernah tertarik dengan percintaan. Bahkan ayahnya pun nyuruh dia cari pacar. Terus karena lewat jalan yang beda dari biasanya, dia jadi bertemu dengan seorang wanita bernama Subasa. Ren jatuh cinta pada pandangan pertama. Dia secara refleks pun langsung ngajak Subasa pacaran. Lalu Subasa bilang kalau dia sebenarnya punya kepribadian ganda. Tepatnya Subasa punya 6 kepribadian. Subasa pun bilang kalau semua kepribadiannya harus nerima Ren sebelum mereka bisa pacaran. Ren pun langsung ingin meyakinkan semua kepribadian Subasa. Ren sangat serius, lalu Subasa pun meminta Ren untuk menjaga tubuhnya saat Subasa sedang mengganti kepribadiannya. Sebelum Subasa pingsan, dia berkata kalau dia menyerahkan Hibiki kepada Ren. Ren yang lagi memeluk Subasa tiba-tiba ditonjok. Wanita itu merasa jijik dipeluk oleh Ren. Dia adalah Hibiki. Nah, itu chapter 1 dari manga Taju Jinkaku Kanojo, atau yang dalam judul fan translation bahasa Inggrisnya, My Girlfriend Has Multiple Personalities. Pas gue buat video ini, komik ini bisa dibilang baru keluar ya. Di Jepangnya pun sekarang baru ada 2 chapter aja. Sekarang gue akan kasih impresi gue setelah baca chapter satunya. Impresi pertama gue sih dari baca judulnya doang langsung kepikiran ya ini bakal sama kayak episode Harem apa enggak, tapi ternyata enggak. Di komik ini kepribadiannya bener-bener berubah, jadi ya Siren beneran serasa pacaran sama 6 cewek, dan terus beda kepribadian namanya juga beda ya. Di chapter 1 yang dikasih lihat baru 2 kepribadian aja, dari total ada 6. Terus setiap berubah kepribadian model rambutnya juga tiba-tiba berubah ya. Gue suka sih, tapi bingung juga, soalnya kayak tiba-tiba banget keubahnya. Gue rasa sih ini lebih ke style gambarnya aja ya, biar kelihatan bedanya setiap kepribadian. Kalau ngelihat dari promotional art-nya yang ada semua kepribadiannya itu, dari desain-desainnya kayaknya sih belum terlalu menjual ya. Soalnya ada 3 yang desainnya sama, tapi ini bisa jadi sih karena mungkin pengarang dan artisnya belum ada desain final untuk beberapa kepribadian. Soalnya di tipe cerita yang kayak gini, yang karakternya punya kepribadian ganda, menurut gue sayang sih kalau ada 2 atau lebih kepribadian yang desainnya sama. Jadi sih ya gue berharap biar desainnya nanti beda-beda. Makanya yang pas rambutnya berubah itu walaupun agak bikin bingung, tapi gue suka. Terus ada yang bikin gue tertarik dari cerita ini. Jadi di awal kan ada berandalan yang lagi ngobrol. Terus salah satu berandalan itu bilang kalau dia suka sama Hibiki. Nah, gue nggak tahu sih arah ceritanya bakal kemana. Tapi gue ngebayangin kalau setiap kepribadian ada masing-masing cowok yang nyukain, terus si Ren harus ngalahin setiap cowok itu buat ngerebut hati masing-masing kepribadian, bakal lebih greget kali ya ceritanya. Gue bisa mikir kayak gitu soalnya gue kan udah sempet baca yang versi raw yang chapter 2-nya. Emang sih gue nggak ngerti dia ngomong apaan, tapi yang pasti bener aja si berandalan itu muncul. Gue nggak tahu itu berandalan yang suka sama Hibiki apa bukan, tapi kayaknya kata-kata gue tadi yang bilang kalau si Ren harus ngalahin setiap cowok untuk bisa ngerebut hati masing-masing kepribadian si cewek, itu mungkin bisa jadi kenyataan ya. Kalau dari gambarnya sih biasa aja ya, malah agak jelek menurut gua. Tapi ya untungnya backgroundnya hidup banget, jadi bacanya masih bisa nikmatin lah. Dari desain karakternya kalau si Ren sih nggak ada yang spesial ya, standar banget. Kalau si ceweknya nih, yang gue masih penasaran sama desain-desain kepribadian lainnya. Kalau si Subasa sama Hibiki sih biasa aja, tapi gue tetap suka sih, soalnya mereka kan aslinya emang orang yang sama ya, jadinya desainnya juga nggak bisa berubah terlalu jauh. Tapi desainnya Subasa sama Hibiki itu kelihatan banget bedanya. Dari gaya rambut sama ekspresi muka aja udah bisa bikin kelihatan mereka berdua jadi beda. Jadi gue suka sih sama desainnya Subasa dan Hibiki, walaupun mereka orang yang sama tapi kelihatannya beda. Kalau gue sih masih akan lanjut baca manga ini terus ya, karena gue masih penasaran juga sama kepribadian lainnya. Jadi gue pasti akan baca terus sampai seenggaknya semua kepribadiannya udah dikasih lihat. Dan gue rasa setelah lihat-lihat chapter 2-nya, kayaknya bakal lama ya sampai semua kepribadiannya muncul. Pas gue buat video ini, manga ini baru keluar di Jepang cuma 2 chapter aja. Terus yang diterjemahin baru ada 1 chapter aja, itu juga fan translation. Gue bacanya itu di Manga Dex, tapi di situ cuma ada bahasa Inggris aja. Kalau yang bahasa Indonesia, gue taruh linknya di deskripsi. Segitu aja first read dari gue untuk komik Taju Jinkaku Kanojo. Semoga videonya membantu kalian lah ya. Oke, terima kasih udah menonton. Kalau suka bisa di like dan subscribe. Kalau nggak suka bisa di dislike. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.